warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Susanti. Saya mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat reguler A semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal tentang penyakit malaria. Dosen pengampu mata kuliah Surveillance Kesehatan adalah Bapak Hamdan Alwi Tahir, SKM MKM. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke materinya. Jurnal dengan metode cross-seksional. Hubungan karakteristik dan perilaku masyarakat dengan kejadian malaria di Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis Giuseppe Claudia Lario. Publikasi Mei 2016, volume 4. Latar belakang. Penyakit malaria merupakan salah satu penyakit yang paling banyak mengakibatkan penderitaan dan kematian. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang ditularkan lewat gigitan nyamuk ini menyerang hampir semua wilayah atau kawasan di permukaan bumi. Kasus malaria sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Rikesdas tahun 2013 tentang data penyakit malaria di Indonesia. Insiden malaria pada penduduk Indonesia tahun 2013 adalah 1,9% menurun dibanding tahun 2007 2,9%. Sedangkan prevalensi malaria tahun 2013 adalah 6,0%. 5 provinsi dengan insiden dan prevalensi penyakit malaria tertinggi salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan insiden malaria sebanyak 5,1% dan prevalensi malaria sebanyak 12,5%. Penyakit pada manusia dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada host, agent, dan environment. Tujuannya untuk mengetahui hubungan karakteristik dan perilaku masyarakat dengan kejadian malaria di Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampel populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang terinfeksi positif malaria di RS Sinar Kasih Tentena. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yang terinfeksi malaria sebanyak 62 orang dari bulan Maret sampai Desember 2015. Metode survei analitik dengan pendekatan desain cross-seksional. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan karakteristik dan perilaku masyarakat dengan kejadian malaria, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usia responden berada pada kategori usia produktif. Tingkat pendidikan responden berada pada kategori rendah. Responden mempunyai pekerjaan tidak beresiko. Sebagian besar responden mempunyai kebiasaan beraktivitas di luar rumah, tidak memakai kelabu saat tidur malam hari, dan tidak memakai obat anti nyamuk pada saat tidur malam hari. Sebagian besar masyarakat mengalami kejadian malaria jenis Plasmodium vivax. Tidak terdapat hubungan karakteristik masyarakat dengan kejadian malaria di RS Sinar Kasih Tentena serta ada hubungan perilaku masyarakat dengan kejadian malaria di RS Sinar Kasih Tentena Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Saran dan masukan. Menurut saya sudah baik untuk direkomendasikan karena dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hubungan karakteristik dan perilaku masyarakat dengan kejadian malaria. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usia responden berada pada kategori usia produktif. Tingkat pendidikan responden berada pada kategori rendah. Responden mempunyai pekerjaan tidak beresiko. Dalam penyajian datanya pun dapat mudah dibaca oleh pembaca. Jurnal ini juga memaparkan penjelasan yang sangat jelas. Bagian-bagian jurnal juga sudah lumayan lengkap dari mulai pendahuluan, metode hasil penelitian hingga kesimpulan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Bisa dilihat sendiri kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ini ada referensi. Silakan Anda bisa melihat dan membacanya sendiri ya. Oke, lanjut. Jurnal dengan metode case control. Hubungan faktor lingkungan fisik dan perilaku penghuni rumah dengan kejadian penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis Pratiwi Ikanopiarti, Trijoko, Niki Astorina, dan Yunita Dewanti. Publikasi Januari 2016, volume 4. Latar belakang. Malaria merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab atas tingginya angka kematian di banyak negara di dunia. Penyakit malaria disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium dengan subspesies Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Angka kesakitan malaria yang masih tinggi dan permasalahan ini yang timbul akibat malaria dapat menghambat pembangunan di bidang kesehatan. Penyakit malaria dapat berlangsung berulang kali, mengakibatkan kelemahan fisik bagi yang menderita. Hal ini tentu mempengaruhi penurunan produktivitas kerja pada kelompok penderita malaria usia produktif.
meningkatnya ketidakhadiran pada anak sekolah, kematian bayi, kematian ibu, dan kelahiran bayi prematur bila menimpa ibu hamil. Lingkungan dan perilaku merupakan sesuatu yang berpengaruh besar bagi perkembangan kesehatan masyarakat. Butuh adanya sebuah kajian bersama yang lebih mendalam antara faktor lingkungan dan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kondisi lingkungan fisik dan perilaku penghuni rumah terhadap kejadian penyakit malaria. Tujuannya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keberadaan langit-langit, jenis dinding, keberadaan resting place, branding place, aktivitas luar rumah, penggunaan pakaian panjang, penggunaan kelambu, dan kegiatan bersih lingkungan dengan kejadian penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2. Sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita positif malaria yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 hingga Februari 2015. Untuk sampel kontrol diambil dengan perbandingan kasus kontrol sebanyak 1:1 sehingga sampel kontrol diambil sebanyak 37 responden. Sampel kontrol diambil dari tetangga penderita yang negatif. Metodenya, jenis dan rancangan penelitian menggunakan desain penelitian observasional. Pendekatan yang digunakan yaitu desain studi case control. Hasil dan pembahasan. Terdapat hubungan antara keberadaan langit-langit, jenis dinding, keberadaan resting place, branding place, aktivitas luar rumah, penggunaan pakaian panjang, penggunaan kelambu, dan kegiatan bersih lingkungan dengan kejadian penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2. Tidak terdapat hubungan antara suhu kelembaban, intensitas cahaya, keberadaan kawat kasa, keberadaan kandang, dan penggunaan obat nyamuk dengan kejadian penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2. Diharapkan bagi masyarakat kegiatan kerja bakti 1 minggu sekali secara rutin dan melakukan penggerakan kembali kegiatan PSN. Saran dan masukan. Pada jurnal menganalisis lingkungan dan perilaku penghuni rumah sebagai faktor resiko kejadian penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo sudah dapat direkomendasikan karena dapat menambahnya pengetahuan bagi pembaca. Pentingnya keberadaan langit-langit, jenis dinding, keberadaan resting place, branding place, aktivitas luar rumah, penggunaan pakaian panjang, penggunaan kelambu, dan kegiatan bersih lingkungan. Dengan kejadian penyakit malaria pada jurnal ini, data penelitian sudah sangat jelas, menggunakan bahasa yang dimengerti, dan dari mulai susunan jurnal sudah lumayan lengkap dari mulai latar belakang hingga penutup. Dan ini ada kelebihan dan kekurangannya, bisa dibaca dan dilihat sendiri. Dan ini juga ada referensinya, bisa dilihat dan dibaca. Oke, selanjutnya ada jurnal dengan metode kohort. Peran zat besi terhadap adaptasi fisiologis ibu hamil dengan anemia akibat malaria di daerah endemis malaria Kabupaten Pesawaran. Penulis Eprian Imantika dan Dian Istia. Publikasi Maret 2019. Latar belakang, Kabupaten Pesawaran, ibu hamil dengan malaria yang mendapat pengobatan lini kedua yaitu non-ACT ada sebanyak 6 ibu hamil. 5 daerah di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan positif malaria tertinggi terjadi di 4 wilayah kerja puskesmas, yaitu Puskesmas Hanura dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 1.738 kasus, Puskesmas Padang Cermin 91 kasus, dan Puskesmas Wedada 82 kasus. Terdapat 9 puskesmas lainnya yang bukan merupakan wilayah endemik malaria, namun yang tertinggi terjadi pada Puskesmas Gedong Tataan, yaitu 4 kasus malaria. 4 infeksi malaria dalam kehamilan sering di bawah perkiraan underestimate, baik sebagai masalah klinis maupun dalam kesehatan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh tablet zat besi pada ibu hamil sebanyak 30-60 buah selama 4,6 minggu, penyebab adaptasi fisiologis berupa peningkatan frekuensi nadi 11,3 kali pada kelompok anemia akibat malaria dibandingkan kelompok normal, peningkatan kadar hemoglobin sebesar 0,53 dibandingkan kadar hemoglobin awal. Sampel populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel ibu hamil yang terdiagnosis dengan malaria sebelum ataupun pada saat kehamilan tanpa melihat berapa lama kehamilan tersebut terpapar dengan parasit malaria. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan penelitian kohort retrospektif studi, yaitu penelitian mempelajari peran pemberian zat besi terhadap adaptasi fisiologis ibu hamil yang terdiagnosis dengan anemia akibat infeksi malaria yang diobservasi selama 4-6 minggu pemberiannya sesuai usia kehamilan pasien pada saat terdiagnosis.
Hasil dari pembahasan, upaya pemberantasan penyakit malaria terutama di daerah endemis melalui program pemerintah tampaknya cukup berhasil dalam penurunan angka kejadian malaria. Terbukti untuk kurun waktu 2017 sampai 2019, angka penderita penyakit malaria terus menurun hingga mencapai 70%. Jumlah ibu hamil yang menderita malaria pun semakin menurun, terlihat dari jumlah penderita pada kurun waktu tersebut hanya 21 orang untuk seluruh daerah di Kabupaten Pesawaran. Saran dan masukan. Jurnal tentang peran zat besi terhadap adaptasi fisiologis ibu hamil dengan anemia akibat malaria di daerah endemis malaria, Kabupaten Pesawaran sudah dapat direkomendasikan kepada masyarakat, karena jurnal ini menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua kalangan. Membahas banyak data-data juga yang sangat jelas. Susunan jurnal juga sudah lengkap. Cuman hanya tidak ada saran saja, sebaiknya diadakan saran supaya dapat memberikan gambaran untuk pembaca hingga buat penulis selanjutnya. Dan ini ada kelebihan dan kekurangannya, bisa dilihat dan dibaca sendiri. Dan ini ada referensinya juga. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.